Sobat Java, apa kabar? Senang sekali ya kita bertemu lagi di program Java Talk, di mana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang merupakan profesional di bidangnya. Dalam episode kali ini, saya Nabila Rias Putri akan menemani Sobat Java dalam 30 menit ke depan. Tonton terus sampai habis karena akan ada kuis berhadiah menarik untuk Sobat Java. Baik, Sobat Java, seperti yang kita kenal ya, Indonesia itu sudah dikenal oleh hampir seluruh dunia bahwa Indonesia itu negara agraris. Tapi ternyata petani Indonesia ini sekarang dihadapkan oleh masalah, yaitu terancam karena menurunnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang krisis regenerasi petani muda. Dan untuk membahas lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Mas Lucky Nur Rahmat selaku Chief Operating Officer dari Edu Farmer. Salam sehat, Mas Lucky. Salam sehat, Mbak Nabila. Makasih atas kesempatannya loh. Iya, sama-sama, Mas. Nah, kita ini kan mungkin Sobat Java sudah sedikit kenal ya, atau mungkin pernah tergabung dalam programnya Edu Farmers nih. Tapi baiknya kita kenalan lagi ya tentang Edu Farmers ini. Mas Lucky, Edu Farmers ini sebenarnya apa dan kenapa dibentuk nih? Edu Farmers itu foundation, jadi bentuknya adalah yayasan. Jadi kita merupakan non-profit ya, 100% non-profit. Didirikannya sebenarnya misinya tuh sederhana sih, tapi susah ya. Jadi misinya adalah bagaimana kita mengakselerasi ya perkembangan dan pertumbuhan di sektor pertanian Indonesia, sehingga para petaninya, para insan-insan yang semua terlibat di sananya tuh bisa maju dan bisa sejahtera. Jadi itu misinya. Dan sebenarnya kan jumlah yang kerja di sektor pertanian ya Nabila ya, itu kan banyak banget gitu. Kalau kita lihat di statistik, itu sekitar 25% dari angkatan kerja Indonesia. Jadi iya, dari angkatan kerjanya. Jadi dari usia produktif gitu ya. Berarti kan usia produktif kita dari 18 sampai 58 misalnya ya, itu ada sekitar 140 juta orang. Dan 25% dari 140 juta orang berarti 35 juta orang itu menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jadi banyak banget gitu. Terus dari 35 juta orang ini kan masalah yang utama kita lihat banyak kan masalahnya ya. Tapi yang utama adalah yang pertama, meskipun 25% dari keseluruhan angkatan kerja ya, porsi pendapatan domestik brutonya, porsi PDB-nya itu kan berarti proksi dari pendapatannya ya, itu cuma sekitar 10-13% gitu. Jadi kira-kira setengah dari 25%-nya gitu. Jadi bayangin ini ada kue gitu ya, dibaginya ke satu dari 4 orang, tapi dapatnya bukan seperempat kuenya, tapi setengah dari seperempat gitu kan. Artinya apa? Artinya berarti rata-rata pendapatan orang yang bekerja di sektor pertanian itu cuma setengah dari rata-rata pendapatan orang Indonesia gitu. Jadi iya, kesejahteraannya masih setengahnya lah ya kira-kira secara rata-rata. Berarti masalah pendapatan kalau di ekonomi itu kan ya produktivitas gitu ya. Jadi produktivitas para petani kita, para insan-insan yang kerja di sektor pertanian kita itu masih rendah gitu dibandingkan dengan potensinya, dibandingkan dengan misalnya kita bandingkan dengan negara-negara lain gitu. Itu yang jadi concern kita. Concern yang kedua adalah betul yang kata Nabila tadi gitu. Jadi Nabila punya teman petani nggak? Kalau yang sebaya nggak ada. Nggak ada kan ya, sama saya juga baru. jadi jarang gitu kalau teman-teman kita ya kerjanya di tempat-tempat di kota, di pabrik, di kantor-kantor gitu. Kebanyakan petani adalah warga negara yang senior gitu ya, dan sangat sedikit sekali insan pertanian yang memang masih muda dan mau bertani beneran gitu kan. Sedangkan pertanian itu dimanapun, di negara manapun pasti strategis gitu kan ya, karena ya itu kan masalah pangan, itu masalah gimana kita memenuhi kebutuhan perut kita gitu. Jadi kalau misalnya regenerasi ini terhambat, itu kan sebenarnya untuk suatu negara agak mengkhawatirkan gitu kan. Nanti dari mana kita dapat beras gitu kan, dari mana kita dapat jagung, dari mana kita dapat ayam gitu kan. Dan pertanian di sini tuh kita
mendefinisikannya secara luas gitu ya. Jadi pertanian yang biasa kita kenal, juga sektor peternakan, juga sektor agroforestry ya, gitu. yang Jadi semuanya gitu. Jadi sekali lagi kita Edu Farmers Foundation non-profit, fokusnya memang mengakselerasi tadi ya, mengakselerasi pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia supaya maju, modern dan berdaya saing gitu, Nabila. Dan memang Sobat Java mungkin pernah cek ya, coba di Badan Pusat Statistik Nasional per 2019 itu dari jumlah keseluruhan petani di Indonesia itu yang usianya itu rentangnya 20 sampai 39 tahun itu hanya 8%. Padahal masa depan peternakan kita itu dari 8% ini. Betul, gitu. Kita betul. butuh lebih banyak gitu ya. Iya. Mas Luki, kalau dari kacamata Mas Luki nih, Iya. kira-kira alasan menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian itu apa ya? Ya, kalau tadi kita lihat ya, kalau di sektor pertanian itu setengahnya dari pendapatan rata-rata Indonesia, ya wajar ya, quote unquote gitu ya. Memang tidak banyak anak muda yang mau jadinya terjun di sana gitu kan, karena pendapatannya setengah dari pendapatan rata-rata Indonesia tadi gitu. Cuma dan itu juga berarti kan akarnya di produktivitas tadi gitu ya. Kalau kita mengatasi masalah produktivitas itu, ya pasti nanti pada mau anak-anak muda juga kalau ngelihat pertanian adalah sektor yang menjanjikan, dan itu bisa menjanjikan gitu, asal produktivitasnya bagus bisa menjanjikan. Mereka juga akan pasti mau gitu kan. Terus kedua ya memang ada masalah marketing kali ya, atau marketing komunikasi gitu. Pertanian dan peternakan, kehutanan itu sering diasosiasikan sebagai pekerjaan yang nggak keren gitu kan ya. Persepsi masyarakat. Iya, persepsi masyarakatnya. Ya. Jadi kan padahal ya kotor, kudu rajin, kudu ke sawah, kudu ke ladang gitu kan. Padahal ya itu masih ada dan tentu akan tetap ada. Pertanian sekarang itu kan multidisiplin sebenarnya kan ya. Jadi nggak hanya seperti penanaman aja atau peternak aja, tapi juga banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Udah pakai teknologi, pakai IoT, banyak inovasi juga, pakai drone, pakai GPS, climate sensor, macam-macam, udah sangat advance gitu kan. Dan itu sebenarnya jadi sangat menarik gitu, gimana kalau kita meningkatkan produktivitas pertanian lewat ilmu-ilmu yang lain juga yang dimanfaatkan di pertanian gitu. Iya. Nah, kalau dari Edu Farmers nih menanggapi isu itu sudah ngelakuin apa aja, Mas? Kita namakan programnya Bertani untuk Negeri gitu, jadi agak nasionalis sedikit lah gitu ya. Jadi kita kita rekrut nih aja nih mahasiswa-mahasiswa, fresh graduates dari pertanian, peternakan gitu ya. Terus kita training, bootcamp dulu dengan expert-expert dari industri. Lalu setelah itu ya kita terjunkan langsung. Langsung ya? Iya, langsung ke lapangan, melihat keadaan langsung, ke desa-desanya, mereka langsung ke lahannya, mereka langsung ngelihat padinya, horticulture-nya, kalau peternakan ke kandang ayam gitu kan. Jadi mereka bisa kerja bareng jadinya dan belajar bareng sama petani dan peternak kecil gitu. Berapa lama itu periode? Itu karena ini intens, dan kita juga mandatnya adalah gimana nih setelah selama periode tertentu para peternak dan petaninya itu bisa mengadopsi cara beternak atau bertani yang lebih baik gitu, sehingga mereka dikasih tugas nih, mereka harus bisa meningkatkan pendapatannya, berarti pendapatan para petani dan peternak dampingannya gitu. Jadi harus ditingkatkan produktivitasnya gitu, dan itu cukup memakan waktu yang lumayan, jadi nggak sebentar. 6 bulanan jadinya, 6 bulan dan intens kayak kerja gitu kan, malah lebih dari kerja gitu. Kalau kerja kan 9 to 5 ya. Ini ya kalau pagi-pagi harus ke sono ya ke sana gitu kan. Mengikuti jadwal dari petani yang di lapangan gitu Betul. Jadi beneran di sana mereka live in ya. Mereka tiap hari ke kandang, mereka tiap hari ke tempat bertaninya, dan mereka bisa berinteraksi langsung dan membandingkan teori dan prakteknya gitu kan. Sambil mereka memberi diskusi, training, fasilitasi yang juga dibantu oleh para expert dari industrinya gitu. Oke, baik. Berarti memang program Bertani untuk Negeri ini sebenarnya menggabungkan dua ya, ini mahasiswa dengan teorinya dan kesiapannya, betul, serta petani yang memang sudah memiliki kemampuan di lapangan seperti itu ya. Betul. Kalau
manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa dan petani ini apa sih, Mas? Kalau dari mahasiswanya ya jelas jadinya kan ya, atau para anak mudanya gitu. Mereka mendapatkan pengalaman langsung yang bahkan kalau di perusahaan, kalau kita fresh graduate juga nggak sampai sebegitunya gitu. Karena mandat mereka itu satu lahan pertanian gitu. Kalau di sayuran misalnya horticulture itu sekitar para petani kecil ya 1/4 hektaran itu. Kalau di peternak kecil ya berarti 1 kandang 2 kandang gitu, yang populasinya dari 5.000 sampai 15 ribuan gitu. Mereka dikasih tuh 1 atau 2 petani, terus mereka seperti mengelola langsung gitu dengan para petani dan peternaknya sebagai dampingannya gitu. Jadi buat mereka ya mereka dapat skill, mereka dapat pengetahuan yang meningkat jadinya, dan mereka dapat pengalaman praktis gitu ya, soft skill maupun hard skill gitu, maupun technical skill. Di classroom doang. Nggak hanya di classroom doang, betul. Dan karena ini juga kerja dengan ada KPI-nya, ada targetnya, ya mereka juga dapat uang saku gitu kan. Jadi nggak gratisan gitu. Ini kan kerja beneran gitu ya, dapat uang saku dan pengalaman gitu ya. Karena yang kita rekrut dari semua Indonesia, dari seluruh Indonesia. Jadi kita terbangkan dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera gitu. Jadi dapat semuanya deh gitu. Saya juga kalau kadang-kadang saya iri juga kenapa nggak ada gitu ya program waktu saya mahasiswa gitu. Kalau buat petani akhirnya memang jadi meningkat produktivitasnya gitu kan. Jadi misalnya ada success story-nya nih. Iya, jadi kita udah melakukan sebanyak 3 batch ya, yang sekarang batch keempat. Di batch yang pertama itu ada peningkatan produktivitas sekitar 20%-an ya. Iya, terus di batch kedua dan ketiga karena lebih banyak tapi tetap ada peningkatan sekitar 5-10%-an gitu. Kalau meningkat produktivitasnya, pendapatannya meningkat gitu. Di batch pertama meningkat sekitar 10-20 jutaan gitu ya. Di batch kedua sekitar 3-5 jutaan gitu petani. Itu lumayan banget gitu kan. Lumayan sekali. Lumayan banget karena nggak hanya di batch itu aja gitu kan. Yang kita berikan itu kan pendidikan, skill gitu yang nantinya bakal terus berlanjut sepanjang mereka masih bertani atau beternak gitu. Jadi yang kita saksikan, kita melakukan monitoring dan evaluation kan ya. Jadi sebelum dan sesudahnya, pas kita balik lagi 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya, itu tuh sticky gitu. Jadi praktek-praktek baik yang dilakukan dan difasilitasi oleh para mahasiswa dan trainernya itu tetap dilakukan. Yang artinya apa? Produktivitasnya juga sustainable gitu, jadinya segitu dan naik gitu. Dan jadi hasilnya outcome itu sudah jelas gitu ya. Dan memang petani pun juga mendapatkan keuntungan tidak hanya produktivitas, tapi juga kemampuan misalnya seperti financial. Mengelola finansialnya. Betul. Jadi ada training lainnya yang juga diberikan kepada petani, tidak hanya tentang pertanian atau peternakan, tapi juga mungkin pengelolaan keuangan, lalu gimana dia harusnya berinteraksi dengan lembaga keuangan. Kita juga bantu kalau misalnya mereka memerlukan aplikasi permodalan gitu. Dan kita juga connect ya, kita hubungkan juga dengan institusi keuangan sehingga mereka juga bisa mengakses modalnya. Baik, pasti Sobat Java nih udah ada yang mulai tertarik nih mungkin dengar penjelasan dari Mas Luki, mau bergabung tapi masih bingung gimana caranya nih. Mas Luki, gimana caranya mau bergabung sama program Bertani untuk Negeri, dan batch paling deket nih di mana sih? Gitu. Kita akan melakukan rekrutmen lagi. Jadi sekarang ini nih di Juni itu biasanya melakukan rekrutmen. Bisa dicek di website kita edufarmers.org ya. Di situ dicek aja. Terus kita akan membuka batch ini di beberapa komoditas ya. Jadi ada ayam broiler, ada ayam layer atau ayam petelur, lalu ada hortikultura ya untuk sayur-sayuran, tanaman sayur-sayuran dan buah, dan ada juga jagung gitu. Jadi ada beberapa batch tempatnya di seluruh Indonesia. Ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah gitu ya, lalu di Kalimantan, Sulawesi. Di bulan Juni itu pendaftaran sampai akhir Juni. Pendaftaran catat ya. Iya. Terus bisa ini
kalau programnya sendiri biasanya di tahun ajaran baru, Tahun Nabila. ajaran Jadi kita baru. ngikutin tahun ajaran baru di sekitar Agustus berarti kan ya. Iya. Jadi ada 2 kali pendaftaran atau 2 kali penerimaan deh, di Agustus sama di Januari atau Februari gitu. Oke, baik. Nah, ini harus dicatat banget nih kalau misalnya Sobat Java lupa, bisa tonton lagi video ini, hafalin menitnya, atau bisa cek di website official EduFarmers di edufarmers.org. Baik. Nah, ini kita tahan dulu sebentar ya, sesuai janji saya Sobat Java. Jangan lupa ikutan giveaway Java, caranya adalah jawab pertanyaan ini. Saya bacakan ya. Simak baik-baik. Siapa saja yang menjadi sasaran program Bertani untuk Negeri? Saya ulangi, siapa saja yang menjadi sasaran program Bertani untuk Negeri? Jawabannya bisa ditaruh di kolom komentar YouTube kami, oke? Lanjut lagi nih, Mas Iya. Luki. Kira-kira tadi kita udah dengar ya tentang EduFarmers, Bertani untuk Negeri, means-nya seperti apa gitu. Nah, kira-kira hasil jangka panjang yang diharapkan tuh seperti apa sih dari Bertani untuk Negeri ini? Pada akhirnya sih Bertani untuk Negeri ini sebenarnya adalah akhir dan semacam showcase kita gitu kan ya. Kalau melakukan ini harapan kita itu ada sedikitlah kita berkontribusi untuk menaikkan produktivitas dan pendapatan para peternak dan petani kecil Indonesia gitu ya. Jadi kita juga melakukan semacam pengenalan lagi secara lebih keren lah ya, karena di Bertani untuk Negeri juga kita kerjasama dengan tech company, kita kerjasama dengan financial institution gitu kan ya, untuk para anak-anak muda supaya regenerasi ini terjadi gitu ya. Jadi tujuan jangka panjangnya 2 sih, ada kita mencetak para calon-calon pemimpin ya di sektor agriculture Indonesia dari anak mudanya, dan kita meningkatkan produktivitas dan pendapatan dan penghidupan para petani dan peternak kecil se-Indonesia. Itu sih tujuan jangka panjangnya. Jangka panjang seperti itu ya. Tadi juga disebutkan itu langkah akhir ya, berarti ada dong program-program lain selain Oh iya, negeri? iya. Ada ya? Jadi sebelum BUN kan, kalau di Bertani untuk Negeri kan kita harus menunjukkan bahwa kita memang punya pengetahuannya, kita punya skill, lalu pengetahuan dan skill kita itu bisa kita transfer pertama ke para mahasiswa dan anak-anak mudanya, lalu dari mahasiswa dan anak-anak mudanya harus bisa transfer lagi ke para peternak dan petaninya gitu kan. Berarti kan sebelumnya kita harus membuktikan tuh emang kita mampu untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi kita melakukan pengembangan pengetahuan gitu, riset. Jadi riset Risetnya mengenai teknologi, mengenai pengetahuan-pengetahuan yang praktis ya, yang memang bisa meningkatkan yield atau meningkatkan produktivitas petani dan peternaknya. Jadi kita melakukan beragam riset, kerjasama sama akademisi, kerjasama sama universitas, kerjasama sama industri ya, yang nantinya bisa diterapkan di research plot kita. Jadi kita punya tanah sendiri, punya kandang sendiri, punya demo plot sendiri untuk mengaplikasikan gitu kan. Kita lihat bener atau enggak. Kalau itu udah berhasil, kita ajarin para mahasiswa dan anak mudanya supaya nanti dipraktekkan di petaninya gitu. Kita juga ada program, karena untuk meningkatkan produktivitas itu kan nggak hanya pengetahuan ya, tapi butuh modal tentu saja gitu kan. Kita juga ada program dana bergulir kita sendiri yang kita salurkan kepada para peternak dan petani dampingan kita yang masih unbankable gitu. Jadi belum terjangkau oleh financial institution. Jadi kita kasih dengan bunga yang murah dan itu akan bergulir terus ya, karena kan nanti ada balik dan nanti bisa diberikan lagi gitu. Kita juga concern karena nggak hanya anak muda, tapi jarang sekali ada perhatian terhadap para petani perempuan, ya kan? Jadi padahal petani perempuan itu penting karena mereka juga nggak hanya bertani tapi juga ibu gitu kan, yang memang mereka biasanya memegang keuangan keluarga gitu kan ya. Jadi kita punya program khusus kerjasama dengan NGO luar gitu untuk melakukan training ke para petani perempuan jagung. Menyentuh pemberdayaan perempuan juga betul, ya, betul, petani perempuan. Betul. Jadi kita tidak hanya memberikan pengetahuan teknis kalau untuk itu. Jadi kita memberikan pengetahuan financial literasi ya, literasi keuangan, terus gimana cara manajemen keuangan keluarga gitu, karena
ya ibu lah yang menentukan gimana sih duitnya kemana, ininya kemana gitu betul. kan ya. Iya. Oke. Berarti memang dari A sampai Z ini ya? Iya, hampir deh, hampir. Ya. Jadi memang programnya tidak didesain seperti apa adanya, tapi memang didesain secara khusus untuk memberikan dampak yang nyata seperti Betul, itu ya, seperti yang kita saksikan barusan juga. Nah, berarti kan tadi banyak banget ya program-programnya gitu, dan tampaknya agak sulit nih kalau kita kerjakan sendiri gitu. Nah, kalau dari Edu Farmers ini ada kerjasama dengan siapa aja sih? Oh ya bener sih, jadi tentu mengembangkan dan mengakselerasi perkembangan sektor pertanian nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi kita kerjasama dengan semua yang peduli dengan sektor ini, dari pemerintah misalnya ya. Kalau pemerintah kita kerjasama sama Kementerian Pendidikan dan Ristek ya, karena mereka yang mensponsori nih lewat program Kampus Merdeka untuk para mahasiswanya ini bisa magang 6 bulan dan mereka dapat kredit loh, dapat SKS. Oh, gitu. Jadi 20 SKS sekarang bisa dilakukan di luar dan itu bisa convert ke 20 SKS selama 1 semester gitu. Sangat bagus programnya dan kita berterima kasih sekali sama Kementerian Pendidikan ya untuk program ini. Terus kita juga kerjasama dengan pemerintah setempat ya, pemerintah provinsi di Jawa Barat, terus di Sulawesi Tengah ya. Pemerintah tentu Kementan juga ada gitu. Kalau dengan sektor private atau private sector ya, perusahaan-perusahaan, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti ya Java juga ada, lalu ada Corteva ya, lalu ada Rabo. Kita juga kerjasama dengan startup agriculture ya, untuk nanti mengambil hasil pertanian dari petani-petani kita juga kalau mereka mau mengaplikasikan teknologi mereka nih. Misalnya ada startup Pitik namanya, itu agriculture technology yang mencoba teknologinya di lahan-lahan kita. Kita juga kerjasama dengan tentu NGO yang lain, NGO yang lain seperti Grow Asia, lalu ada Rabo Foundation, gitu ya, ada Prisma yang melakukan riset di sana dan bareng-bareng kita melakukan pelatihan dan training untuk para peternak dan petaninya. Kita juga kerjasama tentu dengan universitas-universitas, gitu kan. Ini sumber talent kita lah. Gitu, dari kita punya MOU dengan hampir semua universitas-universitas di Indonesia yang ada jurusan pertanian sama peternakannya gitu kan, dan kita juga menerima aplikasi dari semua universitas di Indonesia. Jadi banyak banget deh. Banyak banget ya. Jadi sebenarnya Edu Farmers ini berkolaborasi dengan banyak stakeholders ya, memang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan regenerasi petani juga, seperti itu ya. Oke, ini sebelum kita tutup nih Mas Lucky, kira-kira ada nggak sih program-program kedepannya nih dari Edu Farmers? Mau dong, spoiler dikit lah. Oh iya. Ya tentu kita akan terus meneruskan bertani untuk negeri gitu ya. Kita mau meningkatkan 2 hal ya, ada komunitasnya sendiri maupun komoditasnya gitu ya. Kalau komunitasnya kita mau mengembangkan komunitas alumninya, jadi kita bagaimana mereka kan udah di training, mereka juga udah bagus, gimana kita bisa mengkoneksikan tadi ke industri yang butuh gitu ya. Lalu komunitas yang kita kembangkan lagi juga ya tentu secara geografis akan banyak menyentuh daerah-daerah lain ya. Kita sedang ada project di Papua, kita mau ada project sampai Papua ya, sampai di provinsi-provinsi terluar lah, ada di Maluku Utara gitu ya. Lalu secara komoditas ya kita juga mau nambah gitu ya. Tadi udah ada broiler, layer, lalu nanti ada jagung ya, ada horticulture. Kita mungkin nanti mau expand juga ke padi, ke beras gitu ya, atau ke kopi, ke coklat gitu ya. Memang berarti untuk sektor pertanian secara luas gitu ya. Betul. Sambil tentu ya tetap kita melakukan riset, lalu kita juga mau melakukan udah nih risetnya apa, dan kita juga udah kebukti nih di peternak kecil, di petani kecil lewat program bertani untuk negeri, kita mau komunikasikan ke publik gitu. Kita bikin publikasi risetnya, kita bikin banyak seminar, kita bikin video-video, kita training lebih luas lagi, misalnya lewat program prakerja, seperti itu gitu. Agar sustain juga ya. Betul. Berjalan. Oke. Baik, ini programnya kira-kira mau mulai tahun depan ya, berarti ya? Iya, jadi kita akan mulai. Bisa dilihat terus di website kita, gitu ya. Nantinya sih kita maunya, ya kalau ditanya gitu ya, di Indonesia siapa sih yayasan atau organisasi yang bisa
care dan peduli dan beneran melakukan hal-hal yang baik di pertanian dan untuk para petani kecil di Indonesia, nanti jawabannya kita maunya ya EduFarmers. EduFarmers pastinya. Tentu dengan dukungan Java, dengan dukungan perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah. Gitu. Betul, kayak dengan bersama-sama ya, kita dengan semua stakeholders kita mau memajukan peternakan di Indonesia gitu ya. Yes, dan pertanian Indonesia. Baik, nah kita sudah dengar ya banyak nih tentang EduFarmers, tentang program bertani untuk negeri, bagaimana EduFarmers berusaha untuk menggabungkan nih antara mahasiswa dan petani untuk bisa saling melengkapi kekurangannya dan bisa memajukan pertanian Indonesia dengan meningkatkan juga kesejahteraan petani. Nah, jangan lupa juga Sobat Java untuk kalau misalnya mau daftar nih di Bertani untuk Negeri, gampang banget. Tinggal cek ke websitenya di edufarmers.org. Nanti bisa ya, semuanya sudah ada. Semuanya ada di sana, tinggal diikutin. Iya, atau mau ngintip-ngintip juga ke Instagram @edufarmers juga boleh banget nih, Sobat Java. Oke, terima kasih banyak Mas Luki. Makasih Mbak Nabila. Gitu ya. Semoga bincang-bincang ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi juga untuk generasi muda nih, untuk amin mudah-mudahan kontribusi ya ke pertanian ini. Dan juga semoga EduFarmers pun bisa menjadi NGO yang identik dengan pertanian gitu. Semua orang tahu pertanian, oh itu EduFarmers. Mantap. Gitu. Makasih Mbak Nabila. Amin. Sobat Java, jangan lupa ikutan giveaway juga nih yang ada di Instagram Java. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan di Instagram Java dan menangkan flash harga Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jawaban bisa taruh di Java, di java.id, dan pemenang akan kami umumkan di Instagram Java. Baik, terima kasih banyak Sobat Java yang sudah ada bersama kami dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di Java Talk episode berikutnya. Bye!